Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Dan untuk saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, Indonesia telah menaturalisasi 3 pemain. Hal itulah yang membuat atau mendapat sorotan enggak hanya dari rival-rival grup D, namun juga dari media-media Eropa, layaknya dari Belanda Football International, bahkan media internasional yang sangat terkenal. ESPN menyebut Indonesia sudah semakin sempurna, bahkan layak bersaing menuju Piala Dunia. Dan yang paling menggegerkan ini, kenapa Bahrain mendadak request keamanan tambahan ke Indonesia? Bukannya mereka sebelumnya begitu gengsi? Apakah mereka sudah mulai sadar akan adanya balas dendam dari Indonesia? Yang mulai ngeri-ngeri sedap, dan pengamanan super tambahan apa yang mereka inginkan. Untuk mengetahui jawabannya, mari kita kupas tipis-tipis ulah Bahrain Jadi kita ketahui langkah timnas Indonesia mulai mendekati gerbang Piala Dunia. Impian tersebut sedang diimplementasikan oleh kerja keras PSSI di bawah naungan Bapak Erick Thohir sebagai ketua umum, mengaku rela menggelontorkan dana lebih di era sekarang, sebab beliau melihat adanya peluang sangat terbuka untuk mendapatkan Piala Dunia tersebut. Siapa sih yang nggak mau memetik kesempatan yang sudah di depan mata? Jadi seperti adanya Patrick, Alex, Denny Langsat, dan Gerald jadi sudah siap bekerja sama untuk membuat ramuan yang tepat dengan bertambahnya 4 pemain sekaligus seperti Oleh Romeni, Emil, Pelupesi, serta Jim. Tentu akan membuat skuad Garuda semakin mewah, dan itu akan membuat ngeri-ngeri sedap lawan-lawannya. Yang sebelumnya bertambahnya mereka itu pada bulan November tahun 2024, ketika itu baru penambahan Kevin Dick Jadi yang masuk jajaran dari 10 skuad termewah di nomor urut 7. Bayangkan jika ditambah mereka berempat, mungkin akan naik jadi nomor 5 atau beberapa atau nomor 4 di Asia. Dengan begitu absennya jumlah pemain, nanti Ratna dan Abner kena kartu kuning dipastikan enggak masuk ke skuad lawan Australia karena amunisi akumulasi kartu kuning sehingga dia tidak bisa bermain. Sementara dengan comebacknya Elkan Bagot itu sepertinya nggak bisa, karena Elkan Bagot sudah menolak secara halus. Maka dari itu pemain-pemain 4 yang sudah disiapkan itu, saya pikir kita nggak terlalu gugup untuk menangani kekurangan seperti itu. Dan yang kedua, formasi yang digunakan oleh Patrick itu mungkin mirip saat melatih di timnas Curaçao serta di klub Turki. Formasi andalannya pelatih baru ini adalah 4-2-3-1 atau 4-3-3 sesuai dengan filosofi Belanda, dan karena juga banyak pemain keturunan Belanda di Indonesia, mungkin Patrick tak akan banyak melakukan perubahan. Jadi komposisi starting line up, mengingat waktu latihan minimal lebih baik pakai pemain mayoritas yang dulu. Jika di posisi kiper ada pesaing baru yaitu Emil Audiro, namun Martin Paes masih menjadi nomor 1 dengan chemistry yang sudah melekat. Kemudian di bagian pertahanan
4 back akan tetap diperkuat oleh Kevin Dick di fullback kanan dan 2 di tengah ya. Jadi Kelvin Bedong tak terbantahkan, dia juga back kiri, tapi kita lihat ya nanti kan sekarang dengan adanya Kim itu sebagai penggantinya juga bisa, jadi nggak masalah ya. Itu kita tetap tenang karena Bedong juga ada pelapisnya ya. Nanti walaupun tidak bisa main, tenang saja. Jadi itulah yang dimaksud dengan Pak Erick Thohir ya. Dengan adanya penambahan agar istilahnya kedalaman skuad itu betul-betul nyata. Dan perlu ketahui ya, untuk Tom Haye kan itu posisinya kan di tengah dan bisa ditarik lebih ke depan supaya bisa semakin leluasa mendistribusikan bola, ataupun kalau misalnya terlalu ketat ya, Tom Haye atau Profesor julukannya itu ditarik ke bawah, dan yang paling press mungkin Rini Serang ya, akan terlihat wajah-wajah baru dengan Ratnar yang absen bisa diisi oleh Jim sebagai winger kanan dan Romeni di ujung tombak serta Elion Ranger di sisi sayap kanan ya. Sementara pemain yang tersisa layaknya Marcelino maupun Stroik ya, itu pun bisa menjadi opsi pengganti jika ada ketidakcocokan antara pemain-pemain yang baru diturunkan ya. Jadi hal inilah membuat majalah sebesar ESPN mereka sudah mengatakan berbeda dari sebelumnya. Langkah demi langkah yang dilakukan PSSI mendapat banyak sorotan ya, terutama dari ESPN ya. Dia betul-betul getol, betul-betul bersemangat ya. Menurut saya sih wajar-wajar saja, karena ESPN ini kan majalah top dunia ya. Dengan mempromosikan Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia, ESPN akan mendapat rating yang tinggi kalau Indonesia ikut bermain di Amerika ya, untuk Piala Dunia ya. Itulah sehingga dia sangat semangat sekali untuk memberitakan timnas Indonesia. Ya mudah-mudahan lah dengan berita-berita yang positif tim kita betul-betul bisa menggedor dan bisa lolos ke Piala Dunia. Terima kasih. Merdeka.